Halo semuanya, kembali bersama podcast Bungkus, bincang asik meningkatkan kreativitas kampus. Bersama aku Syakila Rauda yang akan memandu pembicaraan kita pada hari ini tentang salah satu kegiatan yang digandrungi oleh mahasiswa, yaitu PKM alias Pekan Kreativitas Mahasiswa. Dan tentunya kali ini aku nggak sendirian nih. Kita bersama salah satu bintang tamu yang keren banget, yang tentunya mempunyai pengalaman dan prestasi di bidang PKM. Langsung aja kita sambut Kak Bagus Duhan Irfandi. Oke, halo semuanya. Halo. Oke, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, Kak Bagus Duhan Irfandi ya. Boleh dong perkenalkan diri secara langsung. Oke, halo semuanya guys. Perkenalkan, nama aku Bagus Duhan Irfandi. Biasa dipanggil Bagus. Aku dari jurusan Teknik Lingkungan Universitas Riau angkatan tahun 2020. Salam kenal ya. Salam kenal. Oke, boleh dong sekaligus tentang prestasi kakak di program PKM itu apa? Oke, sebelumnya aku ingin recovery lagi ya. Sebenarnya PKM itu kepanjangannya Program Kreativitas Mahasiswa ya. Jadi untuk program PKM itu sendiri adalah satu program yang ditaja oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memberikan stimulus berupa pendanaan kepada mahasiswa untuk bisa mengembangkan berbagai macam inovasi baik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kewirausahaan seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu selain tentang PKM itu sendiri ya, bidang-bidang dalam program PKM itu apa aja, Bang? Oke. Sebenarnya bidang dalam PKM itu ada 10 bidang ya, ada 10 bidang. Sebenarnya aku pengen ceritain sedikit lah background dari aku nih. Boleh banget. Aku sebenarnya di tahun 2021 semenjak aku maba gitu kan. Itu udah mulai ikut PKM. Karena kan tahun 2020 kemarin kan baru masuk nih. 2021 perdana ikut PKM 2 bidang. Langsung 2 bidang. Karena kemarin kan kayak kawin silang gitu. Saya ketua di bidang satu PKM, di bidang lain jadi anggota. Yaitu PKM penerapan iptek. Nah, itu PKM yang memiliki mitra. Jadi kita ini membantu mitra produktif untuk memberikan semacam teknologi, alat dan sebagainya. Juga aku kemarin ikut juga di bidang PKMK atau PKM kewirausahaan. Dan alhamdulillah di dua-duanya, di kedua PKM tersebut, aku itu mendapat pendanaan hingga lolos PIMNAS. Nah, PIMNAS itu nanti kita akan bicara juga di ending sedikit ya. Itu ujung dari PKM. PIMNAS itu kepanjangannya adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, dan kemarin juga di bidang PKMPI alhamdulillah mendapatkan medali perak. Wah, keren banget. Itu dua-duanya ya, Bang? Ya, dua-duanya lolos PIMNAS dari 5 tim di Universitas Riau yang lolos ke PIMNAS. Dari 5 tim itu duanya aku ada di dua-duanya gitu. Wow, keren banget sih. Oke, kita lanjut nih ke 10 bidang tadi tuh ada apa aja 10 tuh? bidang itu ada 8 bidang yang pendanaan dan ada 2 bidang yang insentif. 2 bidang insentif itu ada PKM AI atau PKM Artikel Ilmiah sama PKM GFT atau PKM Gagasan Futuristik. Ada PKM Riset Eksakta, itu yang PKM pendanaannya 8 PKM Riset Eksakta, PKM Riset Humaniora, PKM Kewirausahaan, PKM Penerapan Iptek, kemudian ada PKM Pengabdian Masyarakat, ada PKM VGK, Video Gagasan Konstruktif dan ada 2 PKM lainnya gitu. Jadi sebenarnya kita ini contoh nih kan, PKM ini kan bukan hanya program semisal program aja ya gitu kan. Ada berbagai macam bidang. Jadi semua mahasiswa di bidang yang berbeda, ada bidangnya contohnya ada FISIP gitu kan, bidang sosial dan ilmu politik, kemudian ada juga bidang ekonomi yang juga masuk gitu kan. Jadi enggak hanya bidang-bidang yang diutamakan kayak riset eksakta dari teknik atau pertanian itu bukan hanya itu aja. Jadi semua bidang mahasiswa itu bisa berkecimpung dan bisa ikut gitu. Wow. Jadi 10 bidang itulah mengcover semuanya sehingga seluruh mahasiswa se-Indonesia itu rata dapat ikut di program yang sama gitu. Oke, jadi semuanya bisa ya gitu kan. Oke, boleh nggak sih ceritain tentang pengalaman kakak saat mengikuti program PKM sendiri? Oke. Aku mulai di tahun 2021 semenjak semester 2 ketiga itu ya. Semester 2 ketiga. Pasti maba nih kan, baru-baru banget. Betul. Tapi aku sebenarnya udah memulai sejak SMA ketika ada abangnya abang nih kan, dia ikut PKM karena kemarin 2020 itu online. Dia ada mitra PKM penerapan iptek juga di kampung abang sendiri gitu kan. Jadi abang ikut berkecimpung langsung membantu sehingga abang sebelum masuk kuliah udah mencoba gitu kan sebagai membantu untuk ikut program kreativitas mahasiswa. Jadi semenjak abang semester 2 ketiga itu di awal itu udah mulai mencoba itu kan. Masuk mencoba dan alhamdulillah lolos didanai gitu kan. Jadi udah ada base pengalaman sebelumnya nih gitu kan. Sudah didanai, kemudian berjuanglah untuk bisa menerapkan apa yang udah diajukan selama 3 sampai 4 bulan.
Nah, jadi kemarin abang itu membuat suatu alat untuk meningkatkan produktivitas dari mitra UMKM yang ada di daerah abang gitu kan. Berjalan. Tapi keunggulan yang dulu abang pada skema online itu adalah karena masih online, masih COVID kemarin kan, kita bisa luasa untuk bisa masuk ke mitra. Kalau kita kan tak dibatasi waktu kuliah itu kan secara online kan masih bisa fleksibel gitu kan ya. Masuk ke mitra, memang sering lah di situ kan berjuang untuk bisa alatnya sampai ke mitra, gimana alatnya dibuat, kemudian bisa diterapkan di mitra secara maksimal, sehingga potensi kita tuh untuk bisa lebih daripada itu memiliki chance atau memiliki kesempatan yang luar biasa gitu kan. Apalagi ketika kita udah fokus maksimal dan yang lain juga, sebenarnya yang lain itu sama-sama kuat sih. Kayak kemarin aku juga ketemu dari UI, dari ITB, dari IPB. Yang mereka tuh ya nama kampus-kampus besar gitu kan. Betul. Ya. Yang gimana ketika kita dengar aja kan langsung kayak getar gitu kan. Tapi semua mahasiswa di PKM itu memiliki kesempatan yang sama. Walaupun dia di kampung, walaupun dia di kota, walaupun dia di universitas di Sumatera, di Papua, di Sulawesi, dan dimanapun, dia memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkembang dan untuk bisa menang. Kemudian kalau aku ceritanya, terus kami sampai ke pelaporan untuk maju ke PIMNAS. Jadi kan ada pelaporan Monef eksternal namanya, sebelum masuk ke PIMNAS itu, pelaporan maksimal di presentasinya, kemudian maksimal di bahan yang akan dipresentasikan, di kekompakan tim juga menjadi satu hal yang penilaian penting gitu kan. Setelah maksimal dipresentasikan dan alhamdulillah dapat komentar positif dari dewan juri, dan ketika melampungkan PIMNAS alhamdulillah lolos kedua-duanya. Nah, gitu. Oh gitu. Jadi keren banget ya Bang ya. Jadi itu waktu Covid ya. Iya. Waktu Covid pun udah punya prestasi yang begitu membanggakan ya Bang ya. Dan semuanya punya kesempatan yang sama, nggak dibeda-bedain dari kampus manapun itu ya. Iya, benar. Jadi semuanya kita punya, bisa lah ya untuk ikut gitu ya. Iya, benar. Kalau boleh tahu itu dari semester berapa aja sih yang bisa ikut Bang? Sebenarnya dia kan per tahun bukanya ya. Iya. Jadi dari intinya dari awal maba pun kita sudah buka sampai ke tamat misalnya itu. Intinya dia masih mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif mau angkatan berapun sih ketika masih aktif masih bisa ikut dalam program kreativitas mahasiswa ini. Dan dia berkelompok 3 sampai 5 orang. Oke, jadi nggak terbatas Nggak gitu terbatas. Dan dia juga gini, semisal nih ada project yang lintas jurusan nih gitu kan. Semisal kayak ada nih kayak abang sendiri kan basic dan lingkungan kan, kayak contoh pembuatan kompos dan angin ada sistem penjualan gitu. Jadi boleh collab antara teknik, antara FEB, ekonomi, boleh collab gitu. Jadi nanti dia menghasilkan suatu tim yang padu sehingga tim itu siap untuk bisa melaksanakan program tersebut gitu. Oh gitu, keren banget ya kayak. Kalau gitu, kenapa sih abang bisa tertarik untuk ikut program PKM ini? Pastinya tertarik itu pertama karena program PKM adalah program yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena abang bilang bahwasanya program PKM adalah program unggulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang kedua, ketika kita memperoleh pendanaan, kita bisa secara langsung terjun untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat. Baik itu dalam bidang riset, baik itu dalam bidang kewirausahaan, penerapan iptek, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Kalau kita nih, semisal kita mahasiswa nih kan, kita kan sekarang oke lah terdiri dalam perguruan tinggi adalah mengajar atau belajar di kelas gitu kan. Jadi kita ketika mengikuti program PKM ada satu lagi tridharma yang kita bisa ikuti, pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita punya kesempatan untuk ke sana. Jadi kita nggak hanya belajar aja nih, bisa langsung implementasi gitu kan. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir menurut abang adalah ketika abang mengikuti program PKM, rasa solid antar tim, rasa soft skillnya ya, memiliki kesempatan ataupun berjiwa kepemimpinan, mengatur jadwal waktu. Nah, itu time management di sini juga diperhatikan karena kita sambilan kuliah nih kan. Iya. Kemudian akan dapat feedback yang lebih gitu kan. Contoh kedekatan dengan dosen, kemudian kesempatan untuk bisa konversi karena PKM juga bisa konversi loh sebenarnya. Nah, jadi kesempatan itu yang mendukung abang, menjadikan abang itu sangat berminat mengikuti program kreativitas mahasiswa gitu. Oh, ternyata bisa dikonversi ya. Bisa. Oke, kalau gitu manfaat ikut PKM itu apa aja sih Bang? Sebenarnya manfaatnya itu ya di samping abang sampein tadi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai mahasiswa gitu ingin ikut program PKM, memberikan pelajaran kepada kita untuk enggak mager. Nah, ini itu ya. Karena kala kan mahasiswa ini pengennya apa? Enaknya aja ketika ngampus, belajar, pulang. Dan begitu-begitu aja kan. Kupu-kupu aja ya. Siklusnya hanya seperti itu. Betul. Gitu kan. Nah, dia membuat kita tuh bisa eksplorasi ke dunia luar, mungkin yang di luar zona nyaman kita gitu kan. Oh iya. Kemudian selanjutnya menurut abang, di samping abang jelaskan sebelumnya tadi, dengan PKM juga kita tuh akan tahu rasa ketika
masyarakat atau orang yang kita memberikan teknologi yang kita implementasikan itu mengatakan seperti ini. Terima kasih ya Dek atas teknologi yang udah diberikan kepada kami. Rasa itu yang menurut Abang nggak ternilai oleh materi. Karena apa ya Abang sampaikan ya? Karena kalau feel sosial, feel psikologi itu kan ada rasa wah kayaknya aku juga bermanfaat gitu. Wah iya, ternyata ada manfaatnya juga aku ya di sini ya gitu. Ada di sini kan. Jadi itu yang membuat kayak alhamdulillah kita bisa berkesempatan untuk bisa ikut serta, lolos juga lagi dan bisa juga bermanfaat bagi orang banyak gitu kan. Itu sih yang perasaan dan rasa yang paling membekas dalam diri Abang itu. Masya Allah, keren banget sih Bang. Ya itu pasti saat ngikutin PKM pasti ada kendala-kendalanya gitu ya. Boleh dong cerita kendala apa aja sih yang Abang lalui selama mengikuti PKM atau sebelum daftarnya nih? Oh iya. Kemarin Abang itu sempat ini ya, mulai dari daftar deh ya, mulai dari daftar. Boleh. Kemarin itu sempat deadline. Sempat deadline? Deadline inputnya. Oh. Dan ini sebagai saran juga ya kepada teman-teman nih yang mau ikut program PKM nih. Kalau bisa direncanakan 2-3 hari itu udah submit atau udah ngirim proposalnya itu ke web dikti yang web Simbel Mawa yang udah diberikan gitu kan. Kemarin Abang deadline, tapi alhamdulillahnya pada saat Abang deadline itu jaringan gak error. Jadi masuk gitu kan. Kemudian kemarin kendalanya juga adalah pada saat proses pengiriman. Kenapa Abang bilang ini satu hal yang kendala tapi unik sih sebenarnya. Abang disitulah merasakan bahwasannya menjaga alat yang Abang udah buat gitu kan. Sampai ke tangan mitra dengan selamat. Di situ Abang bermalam di kapal karena ini kan mitranya kan antar pulau ya kan. Bermalam di kapal, menunggu, mengangkat alatnya, habis itu membongkar alat sebagai macamnya gitu kan. Yang membuat Abang kayak seberharga inilah perjuangan aku gitu. Sangat ber-effort ya Bang ya. Sangat ber-effort. Jadi ibaratnya kita nih udah membangun suatu bangunan nih. Kita harus jaga juga bangunan ini biar tetap kokoh ya. tetap aman gitu. Betul. Kan. Sampai ke nanti mungkin orang yang akan membeli atau mendiami tempat tersebut gitu kan. Jadi gitu sih kendala-kendalanya. Kalau kendala yang di eksternalnya gitu ya palingan kekompakan antar tim itu harus dijaga. Kemudian komitmen, kita harus berkomitmen gini. Sebagai ketua apalagi ya, kita harus bisa menanamkan rasa semangat, komitmen antar tim dan bahwasannya kita harus lolos PIMNAS dan harus medali. Itu harus ditanamkan. Jadi akan timbul semangat. Karena kala yang menjadi kekurangan sekarang adalah ketika udah lolos PKM, ya udah deh sampai ke pendanaan aja. Itu udah pesimis duluan ya. Bahkan bukan pesimis ya bahasanya gini. Mereka itu adalah hanya bersyukur pada tempat-tempat yang padahal mereka tuh bisa meloncat lagi gitu. Padahal masih ada langkah selanjutnya masih bisa tuh masih bisa dilangkahin. Masih ada langkah, masih ada kesempatan. Jadi itu yang harus ditanamkan oleh ketua tim lah khususnya ya untuk membakar semangat teman-teman gitu kan. Gimana perjuangan kita? Apa yang harus kita susun gitu. Kalau menurut Abang sih di PKM ini Abang belajar. Kita memang gini ya. PKM ini kan program yang kita tuh harus menyusun strategi juga di dalamnya. Bukannya sekedar realisasi, bukannya sekedar kepintaran dan sebagainya macamnya. Kalau Abang menyampaikan kita boleh nggak terlalu pintar tapi kita menang dalam strategi. Itu kunci juga dari dari program PKM. Apalagi dalam sesi presentasi. Macam mana kita bisa menimbulkan ketertarikan ke dewan juri kepada tim kita ada rasa wow gitu. Itu yang harus membedakan. Dan di PKM ini kita nggak boleh stuck dengan luaran. Ini kan ada luaran ya. Luaran itu adalah hal yang harus tercapai. Ada 4 contoh kemarin itu ada 4 hal tercapai seperti laporan kemajuan, laporan akhir. Habis itu kalau di RE itu ada artikel ilmiah, kemudian ada produk atau prototipe gitu kan. Kita harus lebih daripada itu. Makanya di PKM ini kita belajar improvement, peningkatan dari hal yang biasa ke hal yang luar biasa. Karena orang di luar sana kayak semisal lah ya, kayak UI, ITB, IPB mereka itu enggak hanya berpikiran tentang hal yang wajib. Hal yang tambahan, hal yang sunnah itu mereka harus dapatkan juga gitu kan. Jadi ada gedoran, ada daya dukung yang membuat tim itu menjadi berbeda daripada yang lain gitu. Itu sih jadi yang lebih semangat juga ya. Lebih semangat, lebih oke dan lebih baik lah intinya. Jadi dewan juri akan memiliki pandangan nih berbeda nih gitu. Ini bisa maju nih gitu. Itu keren juga tadi ya, boleh tidak pintar tapi punya strategi ya. Dan strateginya tuh emang harus matang ke depannya ya Bang ya. Benar. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut nih. Pasti teman-teman yang mau ikutan PKM mau tahu nih tips and trick lolos PKM. Menurut Abang gimana? Oke, kalau lolos pendanaan PKM itu harus diawali dari sebelum PKM itu launching pengumumannya. Abang dulu setiap PKM
itu kan launchingnya biasa di akhir Februari atau Maret. Itu udah abang rencanain sejak akhir Desember tahun sebelumnya. Nah, contoh 2023 nih, abang udah ngerencanain projectnya itu sejak Desember akhir 2022. Nah, jadi ada sustainability, ada keberlanjutan dan ada kematangan dalam proses penyusunannya. Kemudian yang kedua adalah segera bentuk tim dan pilih dosen pembimbing yang paling sesuai menurut teman-teman ini kan yang ingin ikut PKM gitu. Karena apa? Tim yang solid adalah tim yang bisa tahu antar satu sama lain, tim yang ingin sama-sama memikirkan bagaimana tim ini bisa maju, bukan hanya menumpang nama ya, bukan hanya menumpang nama, dan tim yang bisa berpikiran bahwasannya apa nih yang kurang dari tim kita harus kita tingkatkan. Itu dari tim ya, dari sisi tim. Dari sisi dosen pembimbing itu sangat penting juga, nggak kalah penting. Karena dosen itulah yang memberikan stimulus pemikiran, memberikan stimulus psikologi. Yuk nak, semangat nak. Tuh, abang, ini gini ya. Itu ketika disampaikan dosen abang itu aja kayak penting loh itu sebenarnya gitu. Kan psikologi kan satu hal yang penting ya dalam kehidupan kita gitu kan. Dan dosen yang mengerti akan kondisi tim kita gitu. Jadi mereka dia juga akan bantu mikir, bantu gimana nih, apa yang kurang nih bisa ibu bantu atau bisa bapak bantu dan lain sebagainya. Kemudian setelah memilih itu, setelah menyusunnya, evaluasi, jangan sampai putus. Jangan hanya sekedar menyusun tapi nggak dievaluasi. Jadi kita nggak tahu kekurangan kita di mana gitu kan. Evaluasi, kemudian ketika kita sudah siap untuk mendaftarkan proposal kita, daftarlah di awal-awal waktu. Jangan deadline, karena ketika sudah deadline, itu sudah banyak yang masuk, sudah rusak sistem, sudah error, ya kita tinggal nunggu takdir aja nih bisa masuk atau enggak gitu kan. Iya. Bisa masuk atau enggak, ketika enggak, rusaklah semua harapan yang udah kita susun ya, gitu kan. Karena kalau kita udah menyusunnya nih capeknya minta ampun gitu kan, sudah menyusunnya. Adapun mengenai hal lolos atau tidaknya itu kan tergantung takdir kita. Jangan lupa berdoa, minta restu orang tua juga, itu suatu hal yang paling penting gitu kan dalam suksesnya proposal kita didanai. Itu sih. Oke, berarti emang semua hal-hal sebelum ngikutin PKM tuh emang benar-benar krusial ya, benar-benar kompleks. Kompleks sih. Jadi harus diperhatikan matang-matang gitu. Oke, jangan lupa ya teman-teman semuanya ya, diperhatikan ya, dengerin kata abang kita nih. Oke, selanjutnya nih, pesan untuk teman-teman yang ingin atau sedang mengikuti PKM. Oke. Untuk yang sedang saat ini mengikuti PKM, ini untuk saat ini sudah pengumuman PIMNAS kemarin di tanggal, kalau nggak salah abang mungkin 9 atau 10 November kemarin pengumuman PIMNAS. Baru ya? Baru-baru ini. Ada 2 tim dari Universitas Riau bidang PKM Riset Eksakta dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA. Untuk dari abang, untuk yang ingin dulu ya, yang ingin rencanakan komitmen dan semangat. Kenapa bilang rencanakan? Semua hal yang ingin dibuat harus direncanakan dengan matang, baik dalam segi internal proposalnya maupun eksternal dalam tim dosen pembimbing dan pendukung lainnya. Kemudian komitmen. Setelah kalian membuat, kalian harus komit menjalankan itu hingga akhir. Akhir ini bukannya sekedar akhir, tapi adalah dengan semangat, perjuangan sampai kalau titik darah penghabisan kayaknya terlalu berlebihan ya. Pokoknya sampai maksimal lah gitu ya. Semaksimal mungkin. Kemudian tadi ya abang terakhir yang abang sampaikan adalah semangat. Semangat itu adalah pendorong kita. Mungkin semangat dari pribadi mungkin masing-masing bisa, tapi eksternal juga penting gitu kan. Mungkin dukungan keluarga, orang-orang terdekat juga memberikan stimulus bagi kita untuk bisa memiliki hal yang lebih daripada sebelumnya gitu kan. Kemudian tuh orang-orang yang sedang melaksanakan PKM ataupun sedang PIMNAS sekarang, intinya adalah kekompakan tim, komunikasi dengan dosen pembimbing dan memantangkan kembali hasil yang sudah dicapai, itu menjadi hal yang sangat penting dan krusial. Kenapa abang sampaikan seperti itu adalah karena ketika sudah sampai ke posisi pendanaan, bahkan lolos PIMNAS, itu bukan hal bagaimana punya kita ini bisa tampil, adalah bukan itu lagi yang kita pikirkan. Adalah sekarang bagaimana punya kita bisa tampil dengan daya gedor wow yang luar biasa itu. Itu hal kuncinya. Oke, pertama rencanakan komitmen, semangat dan juga dimatangkan ya Bang. Benar. Dan untuk teman-teman semuanya itu harus kita awali dari sebelum-sebelumnya tuh udah tahu arahnya mau kemana gitu ya Bang. Iya, benar-benar. Oke, dan juga lingkungan, komitmen sama teman-temannya. Oke, kalau gitu kita udah sampai di akhir acara. Ya ini untuk teman-teman semuanya, untuk yang mau daftar PKM itu boleh langsung sebelum launching pengumumannya boleh langsung
mulai ya, Direncanakan. direncanakan apa yang mau dibuat, terus nanti setelah itu harus sering-sering evaluasi ya Bang ya. Iya benar. Dan dari Abang sendiri tadi dari maba ya kan, Mm. emang udah ada pikiran ke sana gitu ya. Mungkin untuk teman-teman semuanya boleh langsung aja kalau mau ikut gas untuk tahun depan tuh ya Bang Iya, ya. Ada gas lagi untuk ya? tahun depan ada. Kalau intinya kalian seperti ini, hiduplah dengan tanda tanya. Maksud abang hidup dengan tanda tanya ini ke secara positif adalah hiduplah dengan hal yang menurut kalian apa ya yang diperlukan atau yang kurang untuk saat ini. Nah, jadi improvement dalam diri itu mencari hal-hal yang akan diatasi, yang ingin diatasi dan akan diatasi. Nah, hidup dalam tanda tanya itu memberikan kepada kita hal-hal yang menjadi krusial bagi masyarakat ataupun bagi kehidupan kita yang perlu kita selesaikan, yang perlu kita tuangkan dalam proposal kita nanti. Itu sih. Hal ketika kita ingin tahu, ingin bertanya, timbul pertanyaan, bisa tuh dituangkan dalam bentuk proposal PKM. PKM, aduh keren banget. Oke, terima kasih kepada Oke, Bang sama-sama. Bagus Duhan Irfandi yang udah ngasih insight yang bagus banget, yang keren banget tentang PKM. Oke, untuk teman-teman yang mau daftar PKM untuk tahun depan, boleh semangat ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan evaluasi. Jangan lupa untuk direncanakan terlebih dahulu. Karena kehidupan juga harus kita rencanakan ke depannya mau gimana ya Bang ya. Oke, kalau gitu saya Syakila Rauda undur diri bersama narasumber kita hari ini. Saya Bagus Duhan Irfandi. Kami undur diri, sampai jumpa.